Written by Hanane Kosuki. Kalian lagi apa? Bittersweet and Crazy Part 17. Mari kita mulai. Gorum, ayo ke kafetaria, ajak Sua sembari bangkit dari duduknya. Gorum menatap Sua horor karena mengatakan itu. Sua sendiri kaget mendapat tatapan itu. Ada apa? Gorum terkejut sendiri menyadari tatapannya. Oh, aku tidak lapar, jawabnya dan pura-pura sibuk dengan buku catatannya. Dahi Sua berkerut. Kau tidak lapar? Pergilah, kau pasti lapar, ucap Gorum mempersilahkan. Sua tampak bingung. Ingin ku bawakan roti? Gorum tersenyum sembari mengacukan ibu jari. Terima kasih. Sua tersenyum lucu lalu berjalan pergi. Gorum menghembuskan nafas lega. Jika aku bertemu senior An Yong-sok, apa yang harus kukatakan? Gumamnya. Seulah senyum muncul di wajahnya. Untung hari ini kami tidak akan bertugas di perpustakaan bersama. Lanjutnya. Sorenya, Gorum terpaku. Begitu ia memasuki perpustakaan karena Yong-sok ada di sana sedang merapikan buku. Jinwan masuk di ke perpustakaan dan nyaris menabrak Gorum yang berdiri tak jauh dari pintu masuk. Oh, ucapnya ketika menahan diri. Gorum terkejut dan memukuk sopan. Oh, senior. Yong-sok menoleh ke pintu dan tertegun melihat Gorum. Jinwan memandang Gorum bingung. Kenapa kau berdiri di sini? Hah? Aku... Gorum melirik Yong-sok dan langsung memandang ke bawah ketika tatapan mereka bertemu. Selamat bertugas. Ia memukuk sopan dan berjalan ke meja yang agak ujung tanpa mengangkat wajahnya. Yong-sok mengikuti Gorum dengan ujung matanya. Ia melirik Jinwan. Jinwan memperhatikan Gorum bingung dan melangkah mengikuti gadis itu. Yong-sok menyipitkan matanya kesal. Siapa sih dia? Gumamnya sebal. Gorum meletakkan tas di kursi dengan dahi berkerut. Aku tidak salah hari kan? Gumamnya. Lalu mengeluarkan ponsel untuk melihat hari yang tertera di sana. Benar, ini hari Rabu, ucapnya lagi. Jinwan menghampiri meja yang sama dengan Gorum dan meletakkan tas di kursi. Gorum memandang Jinwan. Senior, apakah ada nama senior An Yong-sok di jadwal hari ini? Tanyanya. Wajahnya berubah bingung. Sepertinya tidak. Dahi Jinwan berkerut, lalu melirik ke arah Yong-sok tadi. Pria itu juga melirik ke arahnya. Kau bilang tidak akrab dengannya, ucapnya heran. Gorum tertegun. Ia seperti menggigit lidahnya sendiri. Itu... Ya garuk-garuk pelipisnya bingung. Selamat bertugas. Ia mengangguk sopan dan mulai menyusun buku di meja. Jinwan menahan senyuman dan mulai menyusun buku. Ia merasakan tatapan seorang dan menoleh. Ia terkejut mendapat tatapan tajam dari Yong-sok. 1 jam kemudian, Gorum tenggelam dalam kesibukannya menyusun buku di rak. Ia tertegun melihat sebuah tangan menyusun buku di rak yang lebih tinggi darinya. Kepalanya menoleh dan langsung melompat kaget ke belakang melihat siapa orang itu. Sisa buku yang ia bawa sampai berjatuhan. Yong-sok juga tersentak kaget, lalu memandang buku-buku yang berserakan. Gorum segera tersadar. Oh, maafkan aku, ucapnya menyesal dan memunguti buku-buku itu. Yong-sok meletakkan buku-buku yang ia bawa ke rak kosong, lalu berjongkok membantu Gorum. Gorum melirik Yong-sok canggung. Tatapan canggungnya berubah antusias karena wajah pria itu tampak pucat. Senior, kau baik-baik saja? Tanyanya. Yong-sok memandang Gorum. Gorum terkejut mendengar debaran jantungnya saat mereka bertatapan dan langsung memandang ke bawah gugup. Kau terlihat tidak sehat, lanjutnya. Yong-sok menelan ludah. Terasa panas di tenggorokannya memang. Jawabnya dan memungut buku lagi.
Pukul 9 malam. Gorum berjalan keluar dari perpustakaan. Tapi baru beberapa langkah ia berhenti dan menoleh ke pintu. Ia menatap pintu antusias ketika seseorang keluar. Namun menghembuskan nafas kecewa karena Jinwan yang keluar. Jinwan menatap Gorum aneh. "Ada apa dengan tatapan itu?" tanyanya. Gorum tersenyum tipis. Tidak, jawabnya sembari menggeleng dan kembali berjalan. Jiwan berjalan pelan di sebelah Gorum. "Kau pulang sendiri?" Gorum mengangguk. "Ya." Jinwan melirik jam tangannya. "Sudah sangat malam," ucapnya, lalu memandang gadis itu. "Sebaiknya aku mengantarkanmu pulang saja. Akan berbahaya jika kau pulang sendiri." Gorum menggeleng pelan. Tidak perlu," ucapnya. "Jam segini masih ramai kok jika naik bis." Jinwan menahan senyuman lucu. "Oke." Gorum merasa berat untuk keluar dari gedung itu. Langkahnya berhenti dan memandang Jinwan. "Oh, sepertinya barangku tertinggal di dalam," ucapnya. Jinwan mengerutkan dahi. Barang? Barang apa?" Gorum membungkuk sopan. "Hati-hati di jalan," ucapnya. Dan berbalik kembali ke perpustakaan. Mulut Jinwan terbuka hendak memanggil Gorum. Namun gadis itu sudah masuk ke dalam perpustakaan lagi. Di dalam perpustakaan, Yeonsok menyandang tas ranselnya dan berjalan pelan sembari berpegangan pada sandaran kursi. Keringat dingin mulai memenuhi dahinya. Satu tangannya yang lain menyeka keringat di dahi. Langkahnya sedikit terseok-seok karena sempoyongan. Gorum kembali masuk ke perpustakaan dengan wajah khawatirnya. Langkah Yeonsok terhenti melihat Gorum. Gorum tertegun melihat wajah pucat Yeonsok dan menghampiri pria itu. "Senior!" Ia menghampiri pria itu dengan tangan terulur ke dahi pria itu. Dia perlu sedikit berjinjit untuk menyentuh dahinya. Yeonsok bingung Gorum kembali lagi. Juga merasakan tangan gadis itu di dahinya. "Kau benar-benar sakit," ucap Gorum sembari menarik tangan dari dahi Yeonsok. Yeonsok menghela nafas sembari mengangguk. "Ya," jawabnya. "Aku akan pulang dan beristirahat," ucapnya. Ia berjalan pelan melewati Gorum, namun tubuhnya terhuyung nyaris kehilangan keseimbangan. Gorum terkejut dan spontan menangkap tubuh Yeonsok. "Oh senior!" Yeonsok memegang dahinya. Kenapa ini?" gumamnya. Gorum menatap Yeonsok khawatir. "Sepertinya kau harus ke rumah sakit," ucapnya. Yeonsok menggeleng. Tidak perlu," jawabnya. Ia memandang gadis di sebelahnya bingung karena menarik tangannya ke atas kepala dan ke bahu gadis itu. "Paling tidak, kau harus diperiksa oleh dokter dulu." Satu tangan Gorum memegang tangan Yeonsok di bahunya. Satu lagi di pinggang pria itu. "Ayo!" Ia membawa pria itu keluar dari perpustakaan. Yeonsok membuka matanya perlahan. Ia melihat langit-langit dan sebuah tabung infus yang terhubung dengan jarum infus ke tangannya. Matanya bergerak ke sisi tempat tidur, tempatnya berbaring. Tak lama, dahinya berkerut melihat Taehwan duduk dengan mata terpejam di kursi. Taehwan tersentak kaget karena kepalanya nyaris terjatuh. Gumamnya sendiri sembari menggaruk-garuk leher. Kantuknya hilang melihat Yeonsok sudah membuka mata. "Yeonsok, kau sudah bangun?" tanyanya khawatir. Yeonsok bergerak bangkit. Taehwan membantunya duduk. Ia memperhatikan sekitar. Dirinya masih di UGD sama seperti sebelum ia tertidur semalam karena pengaruh obat. "Kenapa kau di sini?" tanyanya. Taehwan menghela napas dalam. "Semalam Han Gorum menghubungiku menggunakan ponselmu," ucapnya memberitahu. "Kau tidak tahu betapa khawatirnya aku." Yeonsok menelan ludah melancarkan kerongkongannya yang terasa kering. "Gorum?" tanyanya. "Tadi malam setelah aku datang, dia bergegas pulang," ucap Taehwan memberitahu. Yeonsok mengerutkan dahi. "Dia pulang sendiri?"
Taehoon menghembuskan napas sebal. Kau tidak merasakan ketulusanku hingga bermalam di sini? Tanyanya. Yeonsok menghembuskan napas sebal. Ya, jawabnya. Panggil perawat, aku pulang saja. Taehoon tertegun. Kau yakin? Tanyanya. Yeonsok mengangguk. Ya. Perjalanan pulang. Taehoon melirik Yeonsok yang duduk di sebelahnya sembari mengendarai mobil. Yeonsok masih terlihat pucat dan lemas, tapi tetap berkeras ingin pulang. Hei, kau kan bisa memberitahuku kode apartemenmu saja. Aku bisa kok memberi makan kucing-kucingmu. Yeonsok menghela nafas dalam sembari memijat dahinya. Tidak nyaman di rumah sakit. Aku beristirahat di rumah saja. Taehoon tidak bisa mengatakan apapun lagi dan hanya mengendarai mobilnya. Rumah sakit. Gorum tertegun mendengar penjelasan perawat tentang Yeonsok. Apa dia sudah baik-baik saja? Tanyanya. Memang belum pulih benar, tapi flu-nya sudah membaik. Jawab perawat itu memberitahu. Gorum menghela nafas berat mendengar penjelasan itu. Baik, terima kasih, ucapnya. Sembari mengangguk sopan dan berjalan pergi. Ia keluar dari unit gawat darurat sembari berpikir. Apa dia sudah benar baik-baik saja? Gumamnya sendiri. Coba. Penasaran gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa lagi di part selanjutnya. Bye!